Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yanshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Minta keridhaannya sekali lagi untuk membacakan Fatihah untuk guru saya yang meninggal seminggu yang lalu, yang hari ini 7 hari beliau, saya nggak bisa hadir. Kita bacakan Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah ila ruhi Najilat Tuqsa Amr bin Fulan Mausil Mawfur Suma ila Pak Suryadi Suma ila Haji Hendra Suma ila Mausil Mawfur Suma ila Abaina wa abaikum Ummahatina wa ummahatikum Ajdadina wa ajdadikum Wa jaddatina wa jaddatikum ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Habib Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada pembahasan hari ini sifat yang ke-13 yang wajib ada berdiri pada zatnya Allah, yaitu sifat kalam.
Wajib Allah bersifat kalam atau berkata-kata atau berbicara. Ini sifat yang wajib ada pada Allah. Ini wajib kita imani ini. Karena kalam itu adalah sifat sempurna, maka Allah itu wajib bersifat semua yang menuju kepada kesempurnaan. Segala sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan maka wajib ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita imani dari sifat kalam ini? Bahwa kalamnya Allah itu tidak dengan suara. Kalamnya Allah tidak dengan huruf. Berbeda dengan kalamnya makhluk. Kalamnya makhluk menggunakan suara atau menggunakan huruf. Semua di antara kita, mau jin, mau manusia, mau malaikat, apabila berbicara maka mereka berbicara dengan menggunakan suara atau menggunakan tulisan atau huruf. Nah, kalam yang menggunakan suara dan menggunakan tulisan, maka kalam yang seperti itu menunjukkan kalam yang terbatas. Apabila kalam yang terbatas ini disifatkan kepada Allah, maka akan menunjukkan bahwa Allah kalamnya terbatas. Kalamnya Allah seperti kalamnya makhluk. Maka sifat kalam yang dengan suara itu mustahil menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita memahami sifat kalam ini seperti yang dipahami oleh orang-orang Wahabi, seperti orang-orang Mu'tazilah, seperti orang-orang Khusyuwiyah yang mengatakan kalamnya Allah itu pakai suara, tapi suaranya beda dengan suara kita. Allah itu bersuara. Kalau Allah nggak bersuara, terus ngomongnya gimana? Nah, ini apa yang dijadikan dalil mereka yang mengatakan bahwa Allah itu kalamnya bersuara. Diriwayatkan terjadi ketika zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa mendatangi sebuah api, lalu api tersebut berbicara. Ya Musa, ana rabbuka. Wahai Musa, saya adalah Tuhanmu. Api bisa bicara. Kata mereka, kalau api bisa bicara, maka yang bicara pasti Tuhan. Masa api bicara, katanya. Api bersuara, maka suara yang keluar dari api pasti suara Tuhan. Ini kata orang Wahabi. Hati-hati nih. Kan api nggak pernah bersuara. Kalau tiba-tiba kok api itu mengeluarkan suara, suara siapa lagi, kata dia. Lah kalau yang bersuara itu api, ya mestinya suara api gitu dong. Gimana sih? Syukur. Kalau yang bersuara itu miring. Kalau yang bersuara itu kambing, suara siapa? Ya suara kambing. Kalau yang bersuara itu pohon, suara siapa? Ya suara pohon. Dalam satu riwayat
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendengarkan Nabi berkhutbah. Tiba-tiba sahabat dikagetkan dengan suara tangisan sebuah pohon kurma. Pohon kurma itu menangis sampai suaranya terdengar oleh semua sahabat, sampai sahabat nengok-nengok ini dari mana suaranya. Lalu Nabi menghampiri pohon kurma tersebut dan Nabi memeluk pohon kurma tersebut sambil didiamkan. Diam. Kayak Nabi mendiamkan anaknya. Kata sahabat, kalau pohon kurma itu tidak didiamkan oleh Nabi, maka dia akan menangis sampai kiamat. Coba. Kenapa? Disebabkan pohon kurma itu tidak lagi menjadi tempat sandaran Nabi berkhutbah. Biasanya Nabi kalau khutbah sandarannya pohon kurma. Kemudian setelah ada sahabat yang berinisiatif membuatkan mimbar, maka Nabi pindah ke mimbar dan pohon kurma ditinggalkan. Pohon kurmanya nangis, bersuara, mengadukan kepada Nabi. Suara siapa? Allah. Suara pohon kurma. Oh, yang ngomong pohon kurma kok suara Allah, gimana sih? Yang menjadikan pohon kurma bersuara siapa? Allah. Begitu dong. Kok jadi suaranya Allah bagaimana? Ketika ada seekor onta, dia dizalimi oleh majikannya, dia berlari menuju Nabi dan curhat kepada Nabi, melaporkan tingkah majikannya. Kok onta itu bersuara? Suara siapa? Suara onta dong. Suaranya Allah gimana? Kalau saya berbicara, maka bicara itu ada pada diri saya. Karena yang namanya bicara itu adalah sifat. Maka sifat itu ada pada dirinya yang berbicara. Bicara itu nggak bisa dipindah-pindahkan, nggak bisa. Wong itu namanya sifat. Adanya pada dirinya masing-masing. Nggak bisa bicara saya dipindahkan ke kamu, nggak bisa. Yang ada paling kamu menirukan suara saya. Bukan suara saya, omongan saya ada pada kamu, bukan. Kayak kamu mendengarkan suaranya radio. Di radio itu ada suaranya Zainuddin MZ. Kira-kira waktu kamu dengar suara itu suara yang muncul dari radio itu suara siapa? Suara radio, suara siapa? Cuma radionya menirukan suara Zainuddin gitu dong. Kayak begini, kalau saya bunyi begini, meong, suara apa itu? Saya jadi kucing gitu. Kan saya menirukan suara, bukan saya jadi kucing gitu dong. Kalau radio itu menirukan Zainuddin, bukan jadi Zainuddin, begitu dong. Kalau TV itu menyuarakan suaranya Bang Roma Irama, ya bukan berarti suaranya Roma pindah ke situ, kan bukan. Menirukan. Yang namanya alat perekam itu menirukan suara yang didengarnya. Jadi kita kembali bahwa tidak boleh kita mengimani kalau Allah itu bersifat kalam, dan kalamnya kalam yang berbentuk suara seperti kalam kita. Walaupun di dalam Al-Quran, dalam hadis meriwayatkan beberapa nabi berbicara dengan api, berbicara dengan pohon, berbicara dengan hewan, yang itu menunjukkan wahyu yang disampaikan oleh Allah, maka kita wajib imani itu bukanlah suara Allah, karena Allah berbicara tidak menggunakan suara. Kenapa Allah bicara nggak pakai suara? Omongan yang pakai suara itu
omongannya terputus-putus, omongannya satu-satu, tidak bisa menjadi kalam yang sempurna. Kalamnya tidak bisa menjadi kalam yang wahdaniyah. Kita wajib iman bahwa kalamnya Allah, bicaranya Allah itu bicara yang esa, bicara yang sempurna. Kalau Allah berbicara pakai suara, berarti bicaranya nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Untuk menyampaikan sebuah berita, kan kalam itu, ngomong itu kerjanya memberikan informasi. Kamu kalau ngomong itu berarti mau menginformasikan sesuatu. Maka apabila kalam itu menjadi sifatnya Allah, maka kalam itu menunjukkan Allah memberikan petunjuk atau Allah memberikan informasi. Apabila informasi yang disampaikan itu pakai suara, berarti untuk menyampaikan satu informasi butuh berkali-kali berbicara. Saya mau menyampaikan, tadi saya dari rumah keluar mau kemari, di jalan ketemu si anu, kejadiannya begini, melihat ini. Itu informasi yang mau saya sampaikan. Untuk menyampaikan informasi itu saya butuh ngomong yang panjang. Tadi saya keluar dari rumah jam sekian, di jalan ketemu ini. Butuh bicara berkali-kali. Omongan yang berkali-kali berulang-ulang itu bukan kalamnya Allah. Allah berbicara tidak berulang-ulang seperti kalamnya kita. Allah bicaranya sempurna. Dengan satu bicara semua informasi disampaikan oleh Allah tanpa diulang-ulang. Coba kamu bisa nggak ngomong saya, tapi sekali ngomong saja, nggak usah 2 kali. Saya, berapa kali itu? 2 kali. Sa dulu baru ya. A dulu baru ku. Coba kamu ngomong jangan diulang 2 kali, tapi menyampaikan satu informasi. Coba, bisa? Bisa? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena omongannya pakai suara atau omongannya pakai tulisan. Setiap omongan yang pakai tulisan, pakai suara, kalau dia mau memberikan informasi harus berulang-ulang pembicaraannya. Lah, bicara yang berulang-ulang itu membutuhkan zaman, membutuhkan waktu. Aku mau pergi. Udah berapa waktu yang dibutuhkan untuk bicara tersebut? Nah, Allah tidak terkena waktu. Allah tidak butuh waktu berkali-kali untuk berbicara. Maka tidak boleh kita mengimani bahwa kalamnya Allah itu bersuara, walaupun diimani suaranya tidak seperti suara kita. Tetap tidak boleh kita iman seperti itu. Karena mau suaranya seperti apapun, kalau ngomongnya pakai suara pasti berulang-ulang. Mau secanggih apapun suaranya, kalau ngomong pakai suara pasti satu-satu. Tidak bisa informasi yang banyak itu disampaikan dalam satu kalam. Kita wajib iman kalamnya Allah itu sempurna.
Dengan satu kalamnya Allah, Allah menyampaikan petunjuk seluruhnya kepada kita. Jadi ini membedakan antara keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani sifat kalamnya Allah. Semua agama mengimani kalau Tuhan itu pasti berbicara, karena Tuhan memberikan perintah, memberikan larangan, memberikan petunjuk kepada kita mana yang bahaya, mana yang baik kita lakukan. Itu informasi yang Allah berikan. Nah, menyampaikan informasi itu jangan sampai diimani Tuhan bicaranya seperti makhluk, satu-satu, berulang-ulang, maka tidak boleh yang demikian, ya. Kemudian kalamnya Allah Subhanahu wa taala tidak dengan suara dan tidak dengan tulisan. Sekarang kita tanya, ada enggak omongan atau kalam di dunia ini yang omongannya itu enggak pakai suara dan enggak pakai tulisan? Ada enggak? Pernah ketemu enggak omongan yang omongan itu enggak pakai suara dan enggak pakai tulisan? Pernah enggak jumpa? Pernah menjumpai omongan yang enggak pakai suara dan enggak pakai tulisan? Pernah? Enggak pernah? Yang kamu jumpai apa? Suara atau tulisan? Kamu kalau dapat surat pakainya apa? Tulisan. Kamu dapat telepon pakainya suara. Semua yang kita dengar itu kalamnya pakai suara atau pakai tulisan. Ya. Padahal ada kalam yang bukan suara dan bukan tulisan. Mana? Kalamnya hati kita. Hati kamu ngomong enggak? Ngomong, ada suaranya? Ada? Ada suaranya? Ada suaranya? Ada tulisannya? Ya. Jadi pada diri kita itu ada kalam atau pembicaraan atau omongan yang enggak pakai suara dan enggak pakai tulisan. Yang omongan itu sempurna. Makanya kamu kalau nulis surat, tulisan yang kamu tuliskan di situ itu berasal dari mana? Dari hati. Hatinya ngomong dulu, saya mau ngabarin si Anu kalau saya sedang ada di rumah. Nah, saya mau ngabarin si Anu. Ini yang keluar dari hati itu kemudian kamu tuliskan, atau yang keluar dari hati itu kamu suarakan. Semua sumbernya dari hati. Makanya dalam sebuah kalamnya ulama, innal kalama lafil fuad. Sungguhnya omongan itu aslinya omongan adanya dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisana dalilan. Adapun kita kemudian mengeluarkannya dengan suara, itu mau menunjukkan yang ada di dalam hati, gitu loh. Yang di hati kamu itu mau kamu tunjukkan kepada orang lain, lalu kamu suarakan. Yang dalam hati mau kamu tunjukkan ke orang lain, lalu kamu tuliskan. Andai yang di hati kita bisa kita tampakkan ke orang lain, perlu nulis nggak? Perlu bersuara? Tapi kan nggak bisa. Karena nggak bisa, maka kita pakai suara. Karena nggak bisa, maka kita pakai
tulisan atau pakai apa itu? Ya, yang di TV suka muncul kecil itu apa namanya itu? Tetap ngomongnya satu, nggak bisa memberikan informasi secara menyeluruh. Nah, kalamnya Allah tidak boleh kita imani demikian. Kalamnya Allah itu sempurna, tidak pakai suara, nggak pakai tulisan, juga bukan seperti omongan hati kita. Saya mencontohkan omongan hati itu mau menunjukkan bahwa ada kalam yang bukan suara dan bukan tulisan. Maka inilah yang harus kita imani pada sifat kalamnya Allah. Wa Allah Subhanahu wa taala berbicara, pada dirinya Allah itu punya sifat kalam, bersifat kalam, dan kalamnya tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Makanya kalamnya Allah nggak pakai bahasa. Kalau pakai suara ada bahasanya. Kalau pakai tulisan ada bahasanya, ada ABC-nya, ada perubahannya, ada awalnya, ada akhirnya, ada titiknya. Kalamnya Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Kalamnya Allah tidak berhenti-henti seperti kita. Kita tidak boleh mengimani Allah itu sekarang diem, nggak bicara. Nanti kalau Allah mau bikin surat seperti Injil, baru Allah bicara. Setelah Injilnya jadi, diem lagi. Nanti ngomong lagi mau bikin Taurat, Allah ngomong. Setelah Taurat jadi, diem lagi. Itu sama dengan kita kalau begitu. Tidak boleh kita iman kalamnya Allah demikian. Kita wajib iman kalamnya Allah azali. Kalamnya Allah la awwala lahu wa la akhira lahu. Kalamnya Allah tidak berawal dan tidak berakhir, dan kalamnya Allah esa, sekali ngomong. Kalam yang sekali ngomong tidak akan bisa terjadi kalau pakai suara dan kalau pakai tulisan. Nyambung ini? Nyambung. Jadi jangan kita imani yang memberitakan Allah ngomong pakai suara, tapi suaranya nggak sama seperti suara kita. Dalilnya mana? Ini Al-Quran. Tinggalkan yang seperti itu. Jangan imani yang seperti itu. Itu bukan iman yang dituntunkan oleh ahli sunnah wal jamaah dan para pendahulu ulama-ulama kita. Nggak ada yang mengimani seperti itu. Kenapa? Orang yang mengimani kalamnya Allah itu pakai suara, maka justru dia mencederai kesempurnaannya Allah, mencacati kesempurnaannya Allah. Justru dia menunjukkan Allah tidak sempurna di dalam memberikan informasi, dalam memberikan petunjuk. Ini yang wajib kita imani. Jadi jauhkan pikiran kita dari pikiran orang-orang yang tidak ngaji tauhid, nggak kenal kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang-orang khusyiyah yang mengatakan Allah itu kalau ngomong pakai tulisan, Allah nulis, dan tulisannya yang satu huruf sebesar gunung. Lah kalau Allah nulis jarinya kayak apa? Terus pakainya pulpen apa pakai pensil? Kalau ngarang itu mbok yang bener gitu loh. Jangan, kita kan wajib iman laisa kamislihi syai'un. Kita wajib iman mukhalafah lil hawadis. Kita wajib iman walam yakun lahu kufuwan ahad. Bagaimana pikiran kita kok dibawa mengarah kepada mempersamakan Allah dengan makhluk? Jangan sampai demikian. Ada lagi yang iman lagi begini, Allah itu pada dirinya tidak punya sifat kalam. Allah itu diem, nggak ngomong-ngomong, nggak. Tapi kalau Allah mau ngomong, nanti orang lain suruh ngomong.
Nanti dia ngomong, saya mewakili Allah. Saya mewakili Allah. Bicara. Ini bukan iman kita yang seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang mencoba mengenali sifat-sifat Allah, tapi pengenalannya dengan pikirannya sendiri, tidak dituntun oleh pikirannya para ulama, nggak dituntun oleh pikirannya para pendahulunya hingga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga keimanan yang seperti itu keluar dari keimanannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nyambung ini ya. Wajib kita imani Allah itu berbicara. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara langsung kepada Nabi Musa. Dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, Allah menciptakan pada diri Nabi Musa 12.000 telinga. Kenapa? Dengan kalamnya yang esa, Nabi Musa mendapatkan banyak informasi sesuai yang Allah kehendaki. Enggak ngomong lagi, enggak. Kita kan enggak bisa, enggak sanggup menerima kalam yang banyak sekaligus. Maka Allah menjadikan 12.000 telinga, 12.000 pendengaran pada Nabi Musa, hingga Nabi Musa bisa mendengarkan kalamnya Allah dengan sempurna, tanpa berulang-ulang pembicaraannya. Begitu mestinya. Bukan kalamnya Allah satu, diem, ngomong lagi, diem. Kalau begitu Allah terkena zaman, Allah terkena perubahan, Allah terkena pergantian. Kalamnya Allah satu-satu seperti kalamnya kita. Kalau begitu enggak mukhalafah lil hawadits dong. Ya, jadi kita jangan sampai salah mengimani, maka wajib ngaji biar kenal sifat Allah. Enggak cuman kenal namanya Allah. Tuhan yang mau kita sembah itu sempurna, maka kenali kesempurnaannya agar jangan sampai kita salah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kemarin kita bicara sifat melihat dan sifat mendengar bagi Allah. Allah mendengar sempurna, Allah melihat sempurna. Artinya dalam satu penglihatan Allah, Allah melihat seluruhnya, tidak bergantian. Nah, kalau Allah melihatnya pakai mata seperti kita, ya mesti lirak-lirik, pelotat-pelotot. Maka nggak boleh kita iman seperti itu. Penglihatan Allah sempurna, pendengaran Allah sempurna, maka Allah mendengar tidak dengan telinga, Allah melihat tidak dengan mata, dan Allah bicara tidak dengan suara dan tulisan. Nah, kalau pakai suara berarti ada mulutnya dong. Kalau ada mulutnya berarti ada udara yang keluar dari dia. Bagaimana kok Allah terkumpul dalam dirinya ada udara, ada? Ini rusak. Iman yang seperti itu iman yang rusak. Jangan kita ikut-ikutan pada imannya orang-orang yang salah dalam mengimani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lawannya dari sifat kalam adalah bisu. Mustahil Allah bisu. Artinya mustahil Allah tidak bisa memberikan informasi. Mustahil Allah tidak bisa memberikan petunjuk. Karena memberikan petunjuk itu sifat kesempurnaan, dan sifat itu harus ada pada Allah. Kalau Allah
tidak ada pada dirinya sifat kesempurnaan untuk memberikan informasi, berarti Allah bersifat bisu. Sifat bisu itu sifat cacat. Mustahil Allah bersifat cacat. Maka wajib kita imani Allah itu wajib bersifat berbicara. Mustahil Allah itu bisu atau gagu. Tahu gagu nggak kamu? Orang gagu itu kalau ngomong satu-satu nggak bisa informasi yang banyak dia omong jadi satu, nggak bisa. Kenapa? Karena terbatasnya cara dia untuk menyampaikan informasi. Maka jangan sampai yang demikian kita imani. Ini jelas yang kita kaji hari ini. Kita mengimani sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalamnya Allah kembali bukan suara, bukan tulisan. Sekarang kita tanya, Al-Quran kalamnya siapa? Al-Quran kalamnya siapa? Kalamullah. Lah kok tulisan? Katanya enggak suara, enggak tulisan. Kenapa Al-Quran kok bentuknya tulisan? Maka harus kita ketahui kalam atau berbicara itu ada dua. Ada yang pertama namanya kalam sifat. Yang kedua namanya kalam lafat atau kalam dalil. Kalam sifat itu seperti apa? Kalam sifat contohnya seperti kalam yang ada dalam hati kita. Namanya kalam sifat yang tidak bisa kita pindah-pindahkan kepada yang lain. Adanya ya pada diri saya sendiri. Yang kedua ada namanya kalam lafat atau kalam dalil. Seperti apa? Kalam yang di hati saya tampakkan dalam bentuk tulisan. Nah, saya nulis surat. Maka surat yang saya tulis itu bukan kalam yang di sini saya pindah, bukan, tapi saya tampakkan dengan sebuah tulisan. Tulisan itu saya buat untuk menampakkan omongan yang di dalam hati. Namanya kalam dalil atau kalam lafzi. Maka saya suka ngirim surat ke sana, saya SMS ke sana. Kenapa? Memunculkan apa yang dalam hati saya dalam bentuk tulisan. Kalau enggak saya munculkan gimana? Saya tidak bisa ngasih informasi kepada orang lain. Maka untuk ngasih informasi ke orang lain, saya munculkan yang di dalam dengan suara atau dengan tulisan. Jadi kalam macamnya ada dua. Ada kalam sifat yang pada diri kita masing-masing. Ada kalam lafat yang bisa kita bikin untuk kita berikan kepada orang lain. Nyambung ini? Ya. Jadi kalau kamu nulis surat, maka surat yang kamu bikin itu bukan omongan kamu, bukan. Artinya bukan omongan sifat, tapi omongan lafat atau omongan dalil, gitu loh. Saya nulis surat untuk si Anu, saya ngirim berita untuk si Anu, maka tulisan saya yang saya kirim itu namanya kalam dalil atau kalam lafzi. Nah, Al-Quran yang ada di rumah kita, Al-Quran yang kita terima itu disebut kalamnya Allah, tapi kalam lafzi, bukan kalam sifat. Kalau kalam sifatnya Allah di mana? Ya ada pada dirinya Allah, ada pada zatnya Allah. Kalam sifatnya Allah tidak bisa dipindahkan kemana-mana, ya ada pada zatnya sendiri. Maka yang kita terima, baik itu rupanya Injil, rupanya Zabur, rupanya Taurat, rupanya Al-Quran, maka itu kalam yang diciptakan
diciptakan oleh Allah. Allah menjadikan tulisan sesuai dengan kalam sifatnya. Allah mau menunjukkan sesuatu sesuai dengan kalam sifatnya. Allah mau menginformasikan bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Nah, lafadznya diciptakan oleh Allah dengan bahasa kaumnya masing-masing. Kalau suratnya turunnya di Arab, Allah ciptakan tulisan bahasa Arab. Kalau kalamnya untuk orang-orang Bani Israel, Allah tuliskan bahasa Ibrani. Ada yang Allah tuliskan pakai bahasa Suryani. Ada yang Allah tuliskan pakai bahasa Kipti, sesuai dengan di mana kalam itu, surat itu akan diturunkan oleh Allah. Jadi Al-Quran ini, Al-Quran yang di rumah kita itu adalah kalam yang diciptakan oleh Allah. Kalau kalamnya Allah, ya ada pada zatnya sendiri, nggak bisa dipindahkan kemana-mana. Jadi kita sekarang ngerti Al-Quran yang kita terima disebut kalamullah, disebut pembicaraannya Allah, petunjuk dari Allah, tapi ini kalam yang diciptakan oleh Allah. Berbeda dengan kalam yang diterima Nabi Musa alaihi salam. Kalam yang diterima Nabi Musa itu kalam langsung dengan Allah. Nabi Musa berjumpa dengan Allah dan Allah menunjukkan kalam sifatnya yang tidak berawal dan tidak berakhir pada dirinya Nabi Musa. Kalau kita kan nggak bisa. Kita mau menampakkan kalam hati kita kepada orang lain nggak bisa. Ya, kita mau menunjukkan kalam sifat kita sama orang lain nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala bisa menunjukkan kalam sifatnya kepada yang dikehendaki oleh Allah. Seperti Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj menerima perintah sholat. Maka Nabi berjumpa dengan Allah dan langsung berbicara dengan Allah tanpa suara, tanpa tulisan. Caranya gimana, Bib? Nggak usah dipikirin. Ya, nggak usah dipikirin. Nanti kamu akan langsung bisa mendengar kalamnya Allah, melihat kalamnya Allah. Kapan? Waktu hari persidangan. Ketika manusia dimatikan semua, kemudian dibangkitkan, kemudian digiring oleh Allah ke padang mahsyar, kemudian digiring lagi mereka ke tempat persidangan, satu persatu manusia dihadapkan kepada Allah dan disidang langsung oleh Allah. Nah, kalau Allah nyidang kita, Allah mensidang kita, ngomongnya pakai suara, lah kelarnya kapan? Yang mau disidang itu miliaran orang. Maka Allah disebut sari'ul hisab, zat yang sangat cepat dalam perhitungannya. Kenapa? Kalamnya Allah nggak pakai suara dan nggak pakai tulisan, dan semua hamba-hamba nanti akan diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalam yang nggak pakai suara dan nggak pakai tulisan. Ini yang wajib kita imani. Jangan sampai kita iman seperti imannya orang-orang Wahabi, seperti imannya orang-orang Mu'tazilah, seperti imannya orang-orang Khusyawiyah yang dia menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masuk waktu Isya, kita dengarkan adzan Isya sebentar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا لا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا ولا قوة إلا بالله العلي حي على الفلاح لا ولا قوة إلا بالله العلي حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب هذه الدعوات التامة وصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرفيعة وبده المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمال والإيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit sambil nunggu yang ada sunnah. Jadi kita jelas bahwa hari ini kita ngaji wajibnya Allah bersifat kalam, mustahilnya Allah bisu, mustahilnya Allah gagu, mustahilnya Allah tidak bisa memberikan petunjuk, dan mustahil Allah tidak bisa memberikan informasi. Kalamnya Allah yang wajib kita imani, kalam yang bukan dengan suara dan bukan dengan tulisan. Yang dimaksud kalam yang bukan suara, bukan tulisan adalah kalam sifat yang ada pada dirinya Allah. Adapun Allah menciptakan tulisan, Allah menciptakan suara, maka itu bukan kalam yang menjadi kalam sifatnya Allah. Pada dirinya Allah wajib ada sifat kalam yang tidak suara dan tidak tulisan. Ini yang wajib kita imani. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang mengimani kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka seyogyanya, semestinya orang yang beriman senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini konsekuensi mestinya. Ini konsekuensi semestinya. Artinya kalau kita yakin, kita menyadari bahwa Al-Quran itu kalamnya Allah, maka akan menjadi kecintaan kita untuk kita baca. Karena tidak ada kalam, tidak ada informasi yang lebih sempurna dari informasi atau petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita enggak. Kita lebih memilih informasi dari HP. Ya. Seharian kita pegang HP, bahkan sampai enggak sempat ditaruh HP-nya. Sambil tidur pegang HP, duduk pegang HP, jalan pegang HP, ntar berak juga pegang HP. Saya mau tanya, berapa kali, berapa menit sehari kamu pegang Al-Quran dan baca petunjuk yang Allah berikan dari Al-Quran? Berapa? Kadang enggak, Bib. Ya. Padahal kita menyadari ini informasi isinya, informasi dunia, informasi akhirat. Maka kalau kita menyadari itu, jadikanlah Al-Quran betul-betul bacaan utama kita. Yang lain bacaan sampingan, yang lain bacaan tambahan. Jangan malah bacaan yang lainnya informasi utama, sampingannya Al-Quran. Nah, ini kita begitu. Ya, betul. Betul apa betul? Jadi jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran dawam. Jadikan Al-Quran bacaan kita walaupun sejenak, walaupun setiap habis sholat hanya beberapa ayat kita baca. Jadikan sebagai bacaan. Kenapa? Karena kita meyakini ini informasi dari Allah dan ini sangat berharga. Tidak ada informasi semulia harganya informasi dari Allah. Ini informasi yang teristimewa. Kita kadang boro-boro memuliakan informasinya. Kadang yang baca Al-Quran di mana, kita di mana. Pengajian Quran dibaca di masjid-masjid, kitanya kemana. Ada orang tadarus baca Quran, kitanya kemana. Padahal ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibaratkan, kita gambarkan nih, kita berikan gambaran. Dulu kita sering lihat film-film dari luar, film-film Cina, film kerajaan. Itu kalau raja Cina ngirim surat, dibawa sama siapa? Pasukannya. Kemudian datang ke tengah masyarakat, suratnya ditunjukkan, terus dibuka, rakyatnya gimana? Sujud. Mau mendengarkan kalamnya raja aja sujud. Wow. Nah kita sambil rokokan, ambil HP, yang baca di sana kitanya ke sono ngadepnya. Gak ada hormat sama sekali dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kita gak meresapi apa sih petunjuk yang saya peroleh dari Al-Quran. Kamu harus tahu petunjuk yang sangat luar biasa, yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Hingga dikatakan Al-Quran imami. Al-Quran adalah imam saya. Segala yang saya lakukan sumbernya dari Al-Quran. Yang saya kerjakan sumbernya dari Al-Quran. Ini mestinya kita jadikan Al-Quran demikian pada diri kita. Mudah-mudahan kita semua dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan orang yang cinta pada Al-Quran, mendapat petunjuk dari Al-Quran, memuliakan Al-Quran, senantiasa mendawam Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang
dikubur nanti ditemani oleh Al-Quran, dan kita selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana Bi annana iktarafna على لظى إشرافنا فتب علينا توبة واغسل كل حوبة واستر لنا أورادي وآمن روادي اغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الهلان كل ذي محبة أو صحبة آمين ربي اسمع فضلا وجودا منان بالمصطفى رسولنا ضبي كل سولي صلى الله وسلم وآله والحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.